Tapi ini sebenarnya paradoks. Paradoksnya gini, akhirnya kemudian memunculkan di tempat yang sepi populasi, ya itu pembangunan tidak sebagaimana di yang ramai populasi ataupun secara infra. Iya, tetapi memang yang harus dimunculkan adalah awareness, kesadaran. Kesadaran ini yang kita coba pantik melalui Suara Nusantara ini. Sebuah organisasi itu harus menjadi tujuan bersama, dan itulah yang disebut leadership. Jadi musyawarah ini menduduki menduduki porsi yang cukup tinggi, porsi yang paling bisa dikatakan porsi yang paling inilah ya, paling utama lah. Paling utama, karena kalau tidak dengan permusyawarahan maka akan terjadi hal-hal yang di luar di luar, kadang terjadi di luar akal kita. Ya emang ini tantangan orang tua zaman sekarang, di mana gadget ini kan sudah di tangan hampir 24 jam sama anak kita ya. Maka kita pun harus mampu mengenali dan beradaptasi terhadap situasi itu. Ketika kapan kita bisa masuk ke dalam anak. Nah, maka kalau dalam prophetic parenting itu disebutkan ketika satu anak mau tidur, di tempat tidurnya kita datangi, kita ngobrol, kita ajak ngobrol, bisa nggak bicara sama ayah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel Suara Nuswantara. Masih bersama saya Gilang Nusaputra, dan tentunya masih ditemani oleh guru kita Ustadz Muhammad Endang Suratno Wibowo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita enaknya ngelanjutin yang kemarin ya Ustadz. Oke. Tentang mengapa sih kita harus kembali ke akar. Karena jujur aja saya pribadi kemarin setelah podcast yang kemarin itu dicoba untuk istiqomah kembali ke akar. Ternyata memang ujiannya untuk tetap bertahan di akar itu memang agak sulit kan. Iya. Apalagi dihadapi dengan realita ya. Entah itu dari saya pribadi apa dari lingkungan. Kiranya ada nggak yang buat kita itu semakin kuat untuk bertahan di akar yang sudah ada gitu. Oke. Pertama saya tanya dulu dong. Oke dong. Apa yang kok sulit gitu? Apa yang sulit bagi seorang Gilang untuk mempraktikkan kembali ke akar itu? Nah itu kita harus anamnesa lah bahasanya. Anamnesa tuh cari tahu apa persoalannya. Persoalannya ya jelas dari mulai kemarin waktu hasil podcast kemarin itu saya sempat berpikir di rumah bahwasanya memang betul dari kemarin pembahasannya yang harusnya kita sudah tahu diri kita, sudah tahu nih diri kita, tujuan kita mau seperti apa, caranya seperti apa, tapi ternyata ketika dicoba ya prosesnya itu memang sulit. Iya. Jadi sulit ketika kembali kepada akar yang dimaksud dalam pembahasan kemarin ya. Artinya kan kembali ke akar tuh kembali kita memahami jati diri kita kan. Betul. Kemudian berujung pada kita harus mengetahui identitas kita itu apa, kan begitu ya. Kalau anak sekarang tuh bilang kan, lo mesti tahu passion lo apa. Bahasa sekarangnya gitu. Bahasa sekarang kan begitu ya. Artinya passion itulah yang menggerakkan seluruh instrumen yang ada di dalam badan kita kan. Nah kita harus tahu satu, jati diri kita itu sebagai warga atau manusia yang hidup di Nusantara ya, di Indonesia, yang automatically kita itu adalah berkebangsaan seorang Indonesia. Nasionalisme kita harus punya dong. Nah, yang keduanya sebagai bentuk daripada kita ini berasal dari apa? Berasal dari tanah Jawa katakanlah gitu ya. Tetapi bukan berarti kita rasis ya. Artinya kita harus mengetahui kejawaan kita. Nah, itu Jawa kita itu apa sih yang diajarkan oleh orang tua kita yang dulu. Pastinya apa yang diajarkan oleh orang tua kita itu tidak akan mereka itu mengajarkan kepada kita keburukan. Iya, jelas. Ya kan? Yang paling penting itu adalah bagaimana mereka tetap menginjek kepada anak-anaknya supaya mereka harus memuliakan leluhurnya.
ya kan? Leluhur kita itu kan pelaut bukan sih? Kalau kata lagu iya. Oh, kalau kata lagu, gimana lagunya? Nenek moyangku seorang pelaut gitu. Oh iya, nah, nenek moyangku seorang pelaut. Artinya kan kita negara maritim, Betul. negara kelautan yang notabene kita sebagaimana yang diketahui bahwa para pelaut itu mereka adalah para penakluk, the Tangguh. conqueror, tangguh ya. Mereka tidak takut menghadapi gelombang. Ya, seperti lagu siapa tuh lagu dangdut itu? Kalau kau takut gelombang jangan berlayar. Oh iya itu. Nah, Tapi ada yang ditakutin sama pelaut juga, Tad. apa tuh? Takut sama istrinya. Oh iya, itu pasti dong. Karena istri itu entitas tertinggi. Betul. Raja terakhir. Raja terakhir. Jadi Balik lagi gimana? kembali lagi kepada kalau dalam sebuah ibarat disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kita harus mengetahui diri kita sendiri dulu. Kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Ya, tadi kok relevansinya dengan anak zaman sekarang, lo harus tahu passion lo apa. Ya, jati diri itu kan ada bagian dari passion itu. Betul. Passion lo ngajar, sukanya ngajar, ya udah. Dengan segala konsekuensi apapun itu, ya, baik itu kekurangan. Kalau di Al-Quran sebutkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat gitu ya. Itu dalam rangka menanamkan passion tauhid. Dan kami akan ujikan kepada kalian rasa takut, kemudian rasa lapar, kemudian takut daripada kekurangan buah-buahan, gitu ya. Wa naqsi minal amwali wath thamarat, dan kekurangan harta dan buah-buahan. Nah, itu dalam rangka supaya saat itu menanamkan passion tauhid kepada diri masing-masing, bahwa siapa sih sebetulnya kita, untuk apa kita diciptakan di dunia, dan kemana kita setelah hidup di dunia ini, gitu. Nah dari situ kita akan mulai membaca diri kita, membaca dari bagaimana orang tua kita dulu menanamkan, dan ada sebuah monolog ya dari siapa itu Pramudia ya kalau nggak salah, bahwa sejarah itu akan terus berulang. Ya, yang membedakan adalah pelakunya, subjeknya. Gitu. Artinya kita saat ini, lakon kita saat ini itu sudah ada lakon sebelumnya, sebelum kita. Apakah orang tua kita, apakah orang tuanya orang tua kita, apakah yang orang-orang yang saat itu berada di belahan dunia manapun, itu bisa kita ambil sebagai pelajaran, sebagai inspirasi. Oh kayaknya gue cocok nih jadi lakon si Luffy, One Piece misalkan. Oh iya. Ya kan kita nggak tahu. Dan dari situ kita akan bisa memahami siapa diri kita dan bagaimana cara kita berlaku dalam rangka merespon setiap stimulus yang ada masuk ke dalam kita. Kemudian ketika kita sudah memahami diri kita, tapi datang ujian di tengah-tengah proses, itu biasanya kan ada yang langsung down, ada yang langsung collab, ada yang udahlah males saya mau kayak gini. Iya. Ujian itu, memang ujian itu akan selalu ada bagi orang yang sedang menjalani proses menuju peningkatan. Ya, simpelnya gini. Ketika kita sekolah, ya, katakanlah kelas 1 SD, kita mau naik kelas 2 SD, ada ujian dong. Ada PTS, PAS. Oh ya, ujian dari SD masuk ke SMP, ada juga ujian dong. Kalau lo mau naik tingkat. Tapi kalau mau stay di posisi, ya nggak usah ikut ujian, tinggal kelas. Sesimpel itulah. Artinya ketika kita sedang proses mengenali jati diri, bahkan kita pengen kembali kepada jati diri kita, itu pasti kita akan diuji. Karena di situ artinya kita mulai ada peningkatan secara mentalitas kita meningkat. Ketika kita akan diproyeksikan mengetahui jati diri kita. Karena ketika seseorang mengetahui jati dirinya, dia akan mengetahui kekuatannya. Gitu. Kekuatannya itu ada pada posisi di mana? Kalau dalam sebuah buku yang pernah saya baca namanya The Sleeping Giant Within, ya, artinya raksasa yang sedang tertidur, awaken the giant within gitu, ya, membangunkan the sleeping giant yang sedang tertidur, raksasa yang sedang tidur. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah sesuatu entitas terkecil yang ada dalam diri kita. You have to know who you are. Kamu harus tahu siapa diri kamu sebenarnya, supaya kamu bisa tumbuh besar, melangkah lebih jauh,
dan naik lebih tinggi. Ya kuncinya satu, kita harus kembali menemukan jati diri kita. Dan sebelum naik itu, sebelum melangkah itu, pasti kita akan diuji. Oh kita mau naik, mau meningkat. Kita nggak suka dengan ujian, ya berarti Anda sudah melakukan pilihan untuk tetap bertahan di posisi yang sama gitu. Walaupun posisinya kurang menguntungkan atau kurang baik. Menguntungkan ya. Ya itu kan life is a choice. Ya. Hidup walaupun dengan berbagai risiko. Betul. Ya. Tapi sayangnya memang ujiannya itu kadang yang membuat akhirnya kita sendiri yang meragu. Tapi kalau misalkan ngomongin ke yang masa lalu yang tadi Ustadz bilang sebelumnya kan ini sudah dilakoni oleh pendahulu-pendahulu kita. Berarti titik keberhasilannya harusnya sama dong. Bisa dikatakan sama. Yang membedakan itu mentalitas. Ya. Ketika kita katakanlah dalam tokoh pewayangan ada yang mirip dengan kita. Oh sama, kita misalkan seperti siapa Arjuna misalkan. Arjuna Taserba. Arjuna Taserba. Yang membedakan itu adalah mentalitasnya. Ketika kita melihat satu persoalan di depan, tantangan yang akan kita hadapi, mentalitas kita itu menentukan hasil daripada ujian itu, hasil daripada tantangan itu. Meskipun kita tidak berhasil menyelesaikan tantangan itu, tapi ketika mentalitas kita adalah mentalitas sebagai seorang pemenang, yang kita yakini bahwa memang kita ini dipilih oleh Tuhan sebagai seorang pemenang dari semenjak kita di alam rahim, gitu. Jadi satu dulu yang harus kita afirmasikan bahwa kita ini sudah jadi pemenang sebelum menjadi pemenang sesungguhnya. Ya karena dari proses seleksi terjadinya manusia kan betul. Nggak cuma satu yang yang ditanamkan. Berarti kalau misalkan secara individu, kalau misalkan dikuatkan ke akarnya kita sudah kuat, harusnya secara berkelompok juga semakin solid harusnya. Tapi berarti kalau dilihat dari sekarang ini kan di lingkungan khususnya kan semuanya mementingkan diri sendiri. Iya, itu kembali lagi kepada namanya heterogensi. Kita berdinamika dalam heterogensi. Artinya dalam sekumpulan orang-orang akan selalu ada sifat-sifat karakter-karakter bawaan masing-masing. Ya, nah kita tidak boleh kehilangan jati diri dengan kita mengikuti apa yang menjadi arus dari lingkungan itu. Meskipun ketika kita berkumpul ada orang yang punya karakter seperti ini, nggak masalah. Tapi kendali kita itu ada di dalam diri kita. Kita mau mengikuti arus itu, atau kita mau sesuai dengan apa yang bisa kita kita terapkan dalam diri kita, yaitu circle of control kita. Jadi manusia itu ada dua, ada circle of control atau lingkaran kendali, ada circle of influence atau lingkaran pengaruh. Nah, ketika kita gaul, itu namanya kita circle of influence. Tapi ketika dalam pergaulan itu ada yang nggak ngenakin kepada kita, itu namanya circle of control. Kita mau terusik gak dengan hal yang mengganggu kita itu? Kita mau terdistract gak? Gitu. Kita yang punya izin terhadap diri kita sendiri. Betul. Kalau sampai misalkan dengan obrolan ada orang yang nggak suka dengan kita, ada orang yang nggak ngenakin ke kita, dan kita terdistract, itu yang memilih sebetulnya yang menyakiti diri kita bukan dia, tapi diri kita yang memilih untuk disakiti. Diri kita yang memilih untuk dilemahkan gitu. Oke, Dad. Sebelum kita lanjut kayaknya enak sambil ngopi dulu ya, betul, biar agak fresh gitu ya. Mas Bram. Oke. Mas Bram ada ya? Boleh Dad sambil ngerokok? Boleh sambil ngerokok. Iya, silakan. Dan juga dari proses ini Dad, kembali ke akar itu, menguatkan diri. Itu kan dari saya alami ya, yang saya alami, yang saya rasakan itu kan lingkungan, teman, pergaulan itu kan sangat berpengaruh untuk memotivasi diri. Betul. Berarti sebegitu pentingnya lingkungan sekitar demi menguatkan akar kita sendiri dong. Betul. Kalau kata Imam Syafi'i dalam Kitab Ta'limut Ta'lim yang dikutip oleh Imam Zarnuzi, bahwa teman buruk itu menular. Teman buruk. Karakter buruk dari teman yang buruk itu menular. Maka pandai-pandailah memilih teman. Gitu. Ya, betul. Artinya sekarang kita lihat nih, Gilang sudah. Oke. Monggo Mas Bram. Gilang sudah menarik
refleksi apa dari obrolan kita kemarin dari podcast kan? Oh ternyata saya begini. Terima kasih Mas. Seiring berjalan waktu 2-3 pekan, ternyata saya diuji begini. Oh saya diuji begini ketika saya mau balik terhadap jati diri saya. Ya. Dan itu yang menguatkan siapa? Ya teman. Teman kita yang paling dekat dengan kita siapa? Istri kita. Betul. Iya, istri kita. Jadi pertama yang harus dikuatkan selain diri kita adalah istri kita. Istri dulu malah justru. Istri dulu. Bukan mental kita sendiri. Iya, kita dulu. Setelah mental, baru kemudian baru ke kita. istri. Ya, karena itu teman terdekat kita. Berarti kita harus mengutarakan niatannya dulu ke istri. Yoi, harus fair dong sama istri. Menarik. Dan obrolan terbaik dengan istri adalah ketika sebelum tidur di atas kasur. Itu obrolan terbaik, masa-masa di mana saling membuka hati dan setelahnya saling meminta maaf atas hari ini yang sudah dilewati. Istri saya tidur duluan, beda jam tidur. Tapi menarik juga ngomongin masalah menguatkan ke akar itu ya, karena dari diri sendiri khususnya pun merasa masih banyak ujiannya, masih banyak dicobanya, hingga akhirnya malah justru timbulnya melemahkan. Itu dia yang mungkin harus dikuatkan dulu pasangannya kita mungkin ya tadi. Kita dulu nguatin, terus kemudian kita sampaikan kepada istri kita, teman terdekat kita, ya. Whatever happen to the world, itu apapun yang terjadi pada dunia di sekeliling kita, tapi kalau kita dan istri kita sudah satu paham, itu tidak akan jadi persoalan yang besar. Gitu. Nah ada terkait ujian, ada ucapan ulama, ya, bahwa gini, setiap manusia itu pasti akan diuji, karena dunia itu adalah tempatnya ujian, ya. Dan ketika diuji itu ada dua situasi. Kalau kita ridho, ya, maka itu adalah disebut dengan ujian. Artinya ketika kita melewati ujian pasti akan meningkat. Kalau kita murka dengan ujian itu, nggak terima dengan ujian itu, kesel dengan ujian, bos, ini kok kayak begini ya. Maka itu sebetulnya kalau kata ulama tersebut mengatakan itu adalah iqab, hukuman. Gitu. Jadi ada dua sikap yang bisa kita ambil ketika terjadi ujian kepada kita. Maka dalam kemarin yang saya sampaikan, kita mau be proaktif atau mau reaktif. Reaktif itu contohnya ketika orang sedang motor kemarin itu ya, naik motor, disalip sama orang, langsung kesel, langsung misu-misu, ngeludahin, tanpa sadar ternyata helmnya masih ditutup. Nah itu orang reaktif. Ya, artinya dia tidak memberikan jeda antara stimulus dan reaksi. Orang proaktif beda. Ketika ada stimulus, di sini ada analisa. Iya, menganalisa. Ini kenapa nih orang ngebut? Apakah dia lagi mau meriksain anaknya? Apalagi ada mendesak di dalam dirinya, kan kita nggak tahu ya. Betul. Maka nilai-nilai agama itu seharusnya bukan hanya berada di pengajian, bukan hanya berada di majlis, bukan hanya berada di tempat kita sholat, bukan. Nilai agama itu sejatinya membawa membawa hal yang harus bisa mencerahkan ke dalam diri kita dalam setiap kehidupan kita. Gitu. Nah, maka ketika kita kembali ke jati diri, kita nggak akan bisa lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan salah satunya? Salah satunya adalah kita mampu memahami bahwa setiap stimulus yang datang ke kita, ini adalah apa yang Allah kehendaki terhadap kita, ya. Dan kemudian kita bereaksi terhadap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ujian ini dari Allah dan semuanya kita kembali kepada Allah. Kita ikhlas, kita ridho, maka persiapkan diri kita untuk naik tingkat dari ujian yang dihadapi itu. Seperti itu. Apapun itu ujiannya. Bahkan termasuk ketika kita diuji dengan sesuatu yang itu jadi kesalahan kita. Ketika kita salah, pertama yang harus dilakukan, satu, mengakui terhadap kesalahan kita. Bukan menutup-nutupi atau mencari pembelaan. Satu, itu mengakui. Baik kalau kepada orang lain, ya kita meminta maaf, itu salah saya. Kalau kepada Allah, ya berarti bertaubat. Ya Allah, saya akui. Sebagaimana Nabi Adam ketika mengakui dosanya, kesalahannya. Kata
Allah kan wala taqrab hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Itu perintah, secara kiasan itu perintah. Tapi Nabi Adam karena digoda oleh iblis, ya akhirnya mendekati pohon itu. Kemudian Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, sesungguhnya kami ini zalim terhadap diri sendiri. Dia mengakui. Sehingga akhirnya apa? Turun ampunan Allah kepada Nabi Adam, tetapi dengan beberapa klausul, gitu. Seperti itu. Jadi agama itulah yang harus menjadi way of life kita. Ya, bukan berarti apa-apa dikit-dikit agama, enggak. Tapi agama itu memang cara hidup kita yang harus kita pakai untuk kita menapaki kehidupan dalam dunia yang terra incognita ini, ya, secara lebih bijak. Diminum dulu Tat kopi. Oh, oke. Terima kasih. Tapi kadang kan memang untuk ngomong jujur, terbuka terhadap apa yang kita rasakan, khususnya ke ini ya, ke orang lain biasanya. Itu kan kadang ketika kita sadar tentang hal itu, bahwa saya harus terbuka, harus jujur supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi kadang kan di setiap orang khususnya untuk berkata yang sejujurnya atau terbuka terhadap suatu hal, itu dia mikirnya gini, kalau misalkan mau jujur, ntar tensin, ntar kejadian gimana mana. Kalau misalkan gue jujur, takutnya malah nanti ribut sama pasangan. Nah itu mungkin yang akhirnya melemahkan. Nah untuk mengatasi kekhawatiran itu, yang pertama harus dipahami apa? Ya, pertama bahwa kita harus paham purpose of life, tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita buat apa? Itu tadi yang pertanyaan kita, dari mana tujuan hidup kita untuk apa, dan kita mau ngapain setelah hidup kita berakhir ini. Itu harus kita bisa jawab masing-masing. Itu kan tadi yang tadi saya tanyakan itu yang paling inti, mendasar. Yang mendasar. Paling bawah kan, sebelum pohon itu tumbuh, akarnya di bawah akar masih ada lagi. Betul. Akar kecil. Itu yang akan jadi akar kecilan dong berarti dong. Betul. Itu yang masih mungkin di beberapa orang masih sulit, bahwa berkata jujur dan terbuka. Memang budaya ketimuran kita kadang nggak enakan. Betul. Tapi kita bisa memilih untuk ketika kita nggak enak terhadap suatu persoalan, itu lebih baik menyampaikan tapi secara personal terhadap yang bersangkutan. Misalkan, bro, gue gini. Kadang gengsi juga tadi, buat minta maaf. Yang ngalangin kita untuk kemajuan kita, yang ngalangin kita untuk ketenangan kita, ya gengsi itu. Saya, ya itu di level dimana orang itu kan ya takzim sama saya gitu ya. Tapi ketika saya salah dan orang itu memandang bahwa saya salah, saya datangi, saya minta maaf, meskipun saya dimisu-misu. Dimisu-misu sama beliau. Nggak tiba-tiba langsung gitu dong ya. Dia bilang, karena saya bukan nabi. Kita kan bukan nabi, boy. Nabi aja dilempar. Iya. Kotoran masih maafin ya. Ya, jadi nggak ada masalah dengan hal itu selama kita kalau dalam Russian gangster itu disebutin, you have to say yes if you disagree of something that you not agree gitu. Jadi kamu harus berani mengatakan tidak, mengatakan iya atau tidak. Tapi kalau kita dibayang-bayangi dengan ketakutan atau kekhawatiran terkait keterbukaan dan permintaan maaf itu, apa yang membuat kita takut terhadap misalkan gini, misalnya tadi ya, contohnya, misalkan kita lagi nongkrong, nggak sengaja nih korek ke kantongin, misalnya, iya. Kemudian kita mau minta maaf ya, itu kan yang jadi dasar pondasi. Iya. Cuma kalau misalkan gue minta maaf, gue nggak sengaja ngambil korek ini, ntar disangkanya gue copet korek ataupun pencuri dan lain-lain. Jadi udah ganggu sama rasa takut di pikiran kita sendiri. Ya, itu memang tugas akal untuk menggodok hal ini benar apa tidak. Maka kita manusia itu disebut makhluk berakal. Ya, ketika kita mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Iya. Gitu. Kira-kira kita benar apa tidak melakukan demikian? Jika benar, lakukan. Jika tidak benar, sebisa mungkin ditahan, kan begitu. Itu yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang, apapun yang mereka mau lakukan, mau ngebaduk orang kayak mau apa, karena mereka enggak dibekali dengan akal itu. Betul. Untuk membedakan mana ini boleh apa tidak.
Nah sekarang manusia dibekali juga dengan syahwat. Nanti kalau gue ngomong begini, gue ngaku begini, nanti gue disebut ini Copet korek lagi, korek, curanrek gitu ya. tersangka lagi. Karena Kalau bagi kita saya kan gitu, kehilangan korek itu sama dengan kehilangan harga diri. Benar, satu korek itu harga diri, mending kita Harga ribut diri. boy, mending kita ribut boy. daripada kehilangan korek. Gitu. Jadi pertama yang menghalangi seseorang itu dengan kesuksesannya adalah gengsinya, egonya. Berarti kalau kita bisa mengatasi gengsi kita bisa dikatakan menang dengan diri kita menang sendiri kita, menang dengan hal yang menghambat diri kita. Iya, karena saya yakin itu rasa gengsi itu pasti jadi dasar utama permasalahan seseorang, pasti. Ketika suami istri ribut, Hmm. ya ribut, kita harus tahu karakter wanita seperti apa. Hmm. Wanita itu paling sulit meminta maaf, Hmm. ya. Kayak di kampusnya itu nggak ada lah gitu. Gak ada, sulit. Bahkan Apa anak itu saya yang minta paling maaf? kecil minta maaf, nggak sulit. Nggak mau. Dari kecilnya perempuan. Gitu. Apaan minta maaf? Ya udah, Abi minta maaf, ini. Gimana? Ade bisa minta maaf ini. Nggak mau, tetap. Hmm. Ya itu perempuan memang seperti itu. Oh iya, memang sudah jadi Pokoknya entitas ininya. terkuat lah, ras terkuat di muka bumi ini kan perempuan. Jadi kita untuk memenangkan situasi supaya terjadi win-win solution adalah ya kita harus menurunkan ego kita. Untuk Kita mengalah. menyelamatkan bahtera rumah tangga, bahtera anak-anak kita. Ya kita harus menjadi orang yang mampu untuk menurunkan ego, gengsi kita. Ya udah, Abi minta maaf. Ya, bahkan ketika kita cuman mimpi, di mimpi itu istri kita melihat kita sedang nikah lagi gitu ya. Tiba-tiba bangun tidur langsung kesel. Tiba-tiba Langsung mukul, dan pak. langsung mukul. Padahal yang mimpi kan dia. Iya. Yang mimpi Mimpi, dia. mimpi lu kenapa nyawatnya ke gua kan Ya, gitu. saya minta maaf kalau gitu, Mi. Hmm. Jadi ya itu Oh. memang Ceritanya kayak mengalir pernah terjadi. Sama. jadi pernah jadi terjadi. itulah. Kita kadang harus mundur selangkah untuk maju 100 langkah. Kita harus mengalah untuk kemudian kita menang. Itu adalah bagian daripada strategi kehidupan. Pernah ada Iya. istilah mengalah untuk menang, mungkin itu. Oh, iya dong. Main layangan contohnya. Kalau kita ngotot terus kan, bisa-bisa kita duluan yang putus. Tapi kalau kita tarik ulur, ya kan? Mhm. Nah, mancing pun sama. Kalau Mancing. kita pret gitu langsung, wah ini udah nyatu loh. Pret. Ternyata nggak nyantok, sobek. Tapi kalau kita tarik ulur, kemungkinan besarnya kita yang menang kan gitu. Ya. Seperti itulah kehidupan. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari apa Hal-hal yang kecil, terjadi di ya. sekitar kita. Betul. Nah, itu kan berarti pertanyaan tentang personal ya tadi ya. Tapi kalau misalkan dikorelasikan ke skala yang lebih besar tentang penguatan akar itu, kalau misalkan dibawa ke arah yang lebih besar, Ya. bisa kita katakan organisasi lah. Ya. Berarti kalau misalkan ada seseorang ikut ke organisasi, bergabung, dan dia belum paham tentang akar dari organisasi itu, berarti munculnya hanya mengedepankan egonya masing-masing. Betul. Chaos Dan itu organisasi. Betul. Dan itulah yang terjadi saat ini di tengah-tengah kita ya, di negara kita. Di mana tujuan sebuah organisasi itu harus menjadi tujuan bersama. Dan itulah yang disebut leadership. Di mana seorang leader itu harus punya kemampuan untuk mengarahkan orang-orang lain menuju tujuan bersama. Artinya tujuan bersama ini kan harus sudah ditetapkan dong. Kita mau melakukan apa, terus kemudian targetnya apa. Ya, ketika si Anu punya ide ini, punya ini segala macam. Itu tugasnya si pemimpin itu salah satu yang paling besar untuk bisa menyelaraskan apa yang dinamika heterogensi itu, dinamika perbedaan itu, ya menjadi tetap mengalir menuju kepada tujuan yang ditargetkan. Dari satu organisasi itu. Iya, kan kita tidak pungkiri masing-masing orang punya karakter bawaan masing-masing. Iya. Ya. Kadang hanya ada yang mikirin perutnya sendiri. Betul. Hanya ada yang mementingkan sekelompok kecil di organisasi itu. Betul, kan juga ada. betul. Nah, dalam organisasi itu penting, ya. Apalagi organisasi besar yang ini sifatnya negara, misalnya. Iya. Di mana ada puluhan suku ya, kalau nggak salah. Ada puluhan suku, ada pulau yang sekian banyak. Ini nggak mudah bagi pemimpin sebuah negara, khususnya Indonesia, untuk memimpin berbeda-beda kepentingan, berbeda-beda orang, berbeda-beda latar belakang.
kebijakan yang dibawa betul, di suatu ini ya wilayah. tetapi ketika semuanya ya kita pahamkan bahwa tujuan kita adalah membawa Indonesia misalkan menjadi negara yang adidaya misalkan dalam hal apa itu harus dipahami oleh semua. Ketika tidak mau mengikuti apa yang ya berarti kan nggak bisa untuk dipaksakan dalam kebersamaan itu. Walaupun bisa dipaksakan sebetulnya. Walaupun bisa dipaksakan dengan peraturan ataupun kebijakan. Iya, tetapi memang yang harus dimunculkan adalah awareness, kesadaran. Kesadaran ini yang kita coba pantik melalui Suara Nusantara ini. Ya. Bahwa Nusantara ini adalah sebuah negara, sebuah entitas besar yang di dalamnya itu terdiri dari macam-macam suku. Yang dulu founding father-nya ini menyatukan semua suku itu menjadi satu. Berarti dulu pernah tersatukan menjadi satu suku? Ya, enggak. Dengan Sumpah Pemuda kan satu bangsa, satu bahasa, satu apa lagi? Satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Oh dia udah gitu. Itulah ya. Jadi nyanyi saya. Gitu. Berarti sebelumnya memang sudah ditargetkan dan dimaksudkan oleh founding father kita. Iya, dengan rumusan-rumusan itu ya. Sekarang kita harus menyepakati, katakanlah bukan ideologi ya. Pancasila itu disebutnya bukan ideologi. Apa tuh? Pancasila itu adalah filosofi dasar negara kita. Filosofi dasar. Iya. Kalau ideologi itu kan ideologi kapitalisme, ideologi sosialisme, ya. Nah, secara epistemologi, ilmu yang untuk mempelajari tentang hakikat, tujuan, substansi, validasi, dan lain sebagainya, bahwa Pancasila ini sudah bisa mengakomodir sebetulnya. Jadi tujuan hidup semua pihak-pihak yang berkepentingan di situ. Gitu. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, artinya kita harus berketuhanan dong. Ya harus mempunyai Tuhan. Berkiblat kepada Tuhan. Berkiblat kepada Tuhan. Ya, entitas yang tidak bisa kita kita visualkan. Iya, betul. Terus kemudian yang kedua, ketuhanan itu yang pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Artinya pemerintah ini atau organisasi ini pun, katakanlah kita split menjadi organisasi, harus berhaluan Pancasila, ya, dengan memanusiakan manusia secara adil dan beradab. Artinya tidak boleh iya, pilih kasih. Tidak boleh karena karena saya dari suku A, suku B atau suku A gitu ya. Kita harus mengedepankan suku itu, tidak. Ya. Tapi semua harus berdasarkan objektif gitu. Harus sangat betul-betul objektif, tidak based on subjektif gitu. Betul kan? Betul. Nah, ini luar biasa makanya ketika kita gali jati diri kita itu sudah ada semua di formulasi itu. Undang-Undang Dasar 1945 ya. Hanya saja kadang yang menjadi persoalan adalah tadi orang-orang yang tidak mampu menahan gejolak syahwatnya, ya. Melihat ada keuntungan di salah satu sisi. Betul. Dan ini yang akhirnya memungkinkan untuk terjadinya disintegrasi, baik organisasi yang kita sebut entitas kecil ataupun entitas besar di sebuah negara itu. Seperti itu. Itu untuk poin yang kedua. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang bergejolak, yang tetap kita kedepankan adalah persatuan Indonesia. Persatuan. Ya, mau beda agama, lu agama apa, lu agama apa. Mau beda suku, lu suku apa, lu suku apa. Mau beda pulau, lu di pulau apa, di pulau apa. Kita nggak bisa ketika kita bicara Indonesia, ya kita bicara yang satu, Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Apa yang bisa kita lakukan untuk membangun negeri tempat di mana kita dilahirkan, gitu. Dan sayangnya sekarang ini terjadi malah justru bisa dikatakan itu tadi kelompok A menganggap itu bukan suku saya atau itu bukan orang saya, yang akhirnya mungkin menimbulkan ini ya tadi ya, kurang solid lah antar warga ya. Betul. Dan itu kembali lagi harus dipahami penguatan akarnya. Betul. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Artinya rakyat kita ini dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Ya, artinya apapun yang terjadi, persoalan apapun, itu kita harus mengedepankan permusyawarahan. Iya, harus musyawarah. Musyawarah. Kalau dalam main hakim sendiri tuh. Yoi. Maling nih. Maling nih, hantam gitu kan. Terus kemudian dalam agama kita, dalam Islam itu juga disebutkan wasawirhum fil amr. Maka bermusyawarahlah kalian dalam setiap perkara. Jadi musyawarah ini menduduki menduduki porsi yang cukup tinggi. Porsi yang paling bisa dikatakan porsi yang paling inilah ya, paling utama lah ya. Paling utama. Karena kalau tidak dengan permusyawarahan, maka akan terjadi hal-hal yang di luar di luar, kadang terjadi di luar akal kita, benar ya? Betul. Ya. Contoh terjadi ketika ada pembantaian yang disebut sebagai dukun. Orang ketika ada satu orang nunduk itu dukun, langsung sikat. Padahal langsung sikat. Betul. Nah, itu akibat karena tidak terjadinya permusyawarahan itu. Ya. Permusyawarahan ini penting dan sangat sangat inti pada setiap persoalan yang dihadapi oleh sebuah entitas. Bahkan entitas terkecil dari organisasi lagi, kita suami istri. Musyawarah. Apapun itu, ketika kita mau mengambil keputusan, mau mengambil apa ya, kita musyawarah dulu. Meskipun kadang kita suka miss ya, tapi kalau hasil yang dimunculkannya, keputusan yang dimunculkan dari hasil musyawarah itu akan berbeda. Oh iya, kita sudah dari hasil musyawarah ini. Walaupun masih banyak lelaki yang menganggap bahwa dirinya ultimatum terakhir. Hasil musyawarahnya itu gak dipakai, dia hanya menggunakan ultimatumnya. Ya. Ini nggak masuk nih, udah gini aja gitu. Kan banyak yang kayak gitu juga. Banyak. Apalagi yang bisa dikatakan laki-laki yang masih apa sih istilahnya, bukan kapital, apa namanya ya otoriter. Otoriter. Ya kita lihat bagaimana bapaknya manusia Nabi Adam dan Hawa waktu itu ya bermusyawarah, makan nggak nih gitu. Ambil nggak ya, ambil makan nih kan gitu. Itu besar. Tapi terus kemudian tahu ternyata itu kesalahan, makanya kalimatnya Robbana bukan Robbi, terus zolamna bukan zolamni gitu. Robbana ya Tuhan kami, zolamna kami mengakui bahwa kami telah zolim terhadap diri kami. Berdua itu hasil musyawarah. Artinya ketika dalam keadaan yang salah pun, jika itu adalah hasil musyawarah, maka Adam dan Hawa kemudian turun dengan merasakan bahwa emang mereka yang salah. Mempertanggungjawabkan secara bersama gitu ya. Secara bersama gitu. Nah, ini yang paling unik nih. Kayaknya paling unik. Poin yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbicara masalah adil sekarang ini, beberapa mungkin saya lihat berita di Jawa dan dibandingkan dengan beberapa daerah di luar Jawa, mungkin bisa dikatakan adil ya, masih tanda kutip ya, adil dalam hal seperti apa. Tapi kan ketimpangan yang terjadi di Pulau Jawa dan pulau-pulau yang lainnya kan kita bisa lihat sendiri lah. Walaupun sekarang ini pemerintah sedang mencanangkan pembangunan di seluruh Indonesia, pemerataan semua fasilitas di seluruh Indonesia. Nah, keadilan sosial ini kira-kira untuk mensikapi realitanya, itu bagaimana? Pertama kita definisikan dulu apa itu adil. Ya. Adil itu adalah di mana kondisi semua orang merasakan hal yang sama, puas dengan semuanya. Ya. Tetapi kita tarik kembali, sama itu sama itu bukan berarti satu takaran. Ya. Artinya sama itu berdasarkan dengan tingkat kerumitannya dia, bebannya dia, kemudian kapasitasnya dia. Gitu. Ya. Sama itu artinya ya sama dia mendapatkan keadilan. Adil itu belum tentu sama. Sama itu belum tentu satu takaran gitu. Nah, ketika kita tarik kembali kepada Indonesia, bagaimana pembangunan ini sentralis di Pulau Jawa, ya. Itu bukan karena Pulau Jawa yang dirajakan atau dianak emaskan, tapi karena memang mungkin banyak orang itu, ya, beban populasi itu ada di Pulau Jawa. Ya. Sementara pulau lain bukan berarti dianaktirikan. Ya, karena mungkin beban populasinya juga tidak sebanyak di Pulau Jawa.
Maka salah satu sistem atau konsep yang digagas oleh pemerintahan kita adanya transmigrasi dan lain sebagainya. Tapi kan kembali kepada masing-masing individu, mau apa tidak transmigrasi, mau apa tidak pindah ke tempat di mana tidak terlalu banyak populasi manusia di situ, kan begitu ya. Ini kan pilihan kembali ke manusia itu, sehingga akhirnya terkesannya karena ternyata setelah ditawarkan transmigrasi itu tidak banyak orang yang mau, ya akhirnya kan tetap tersentralisir di Pulau Jawa. Akhirnya pembangunan pun ya dilakukan di mana orang-orang itu banyak tinggal dong populasi. Betul. Ya, seperti itu. Itu untuk konteks kenegaraan. Tapi ini sebenarnya paradoks ya. Paradoksnya gini. Akhirnya kemudian memunculkan di tempat yang sepi populasi, ya itu pembangunan tidak sebagaimana di yang ramai populasi. Ya, secara infrastruktur ya. Harusnya kan kalau mau ramai populasi ya dipindah paksakan aja ke sana. Oh tidak bisa begitu. Pemerintah tidak bisa seperti itu karena ini kembali kepada apa tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, setiap manusia itu punya hak mau tinggal di mana saja. Pemerintah memfasilitasi. Ya, artinya pemerintah itu sudah punya konsep-konsep untuk supaya pembangunan ini merata. Ya. Tinggal masyarakatnya mau atau tinggal tidak. Masyarakatnya mau apa tidak. Kembali. Itu untuk yang poin yang kelima, yang keadilan sosial bagi seluruh warga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan dalam konteks kenegaraan. Indonesia dong. Ya. Kalau keadilan sosial ini dibawa ke skala yang lebih kecil, ke konteks rumah tangga. Keadilan yang seperti apa yang harusnya ideal gitu kan? Kepada siapa? Istri kita istri apa ataupun anak-anaknya terserah. Oke. Kepada anak kita lah, ya, contoh ya. Kan kadang gini, ada gitu yang orang tua menganggap bahwasanya apa yang dikatakan oleh orang tua, anak itu harus menuruti dan mendengarkan. Walaupun kata-katanya ataupun kalimatnya itu si anak itu sudah mulai berpikir bahwa harusnya nggak kayak gini. Iya. Kalau misalkan adil kan harusnya diberikan kesempatan anak untuk menyangga ataupun membela. Tapi kadang konteksnya masih udah kamu anak kecil jawab mulu kan gitu tuh. Ya. Ya kalau kita dalam kasus itu sebagai orang tua, bagaimana kita memproporsikan keadilan di taraf rumah tangga. Iya. Itu kan artinya kebebasan dia berpendapat dong. Ya, ketika anak kita di zaman sekarang ini, mereka itu sekarang tuh ada istilah baru, bukan generasi milenial atau generasi Z lagi, tapi generasi Sigma boy. Jadi generasi Sigma yang dimana mereka ingin mulai didengar, tidak seperti zaman kita dulu dicekokin dengan gaya old school ya. Ya, kamu harus nurut, kamu harus begini, nggak bisa lagi sekarang. Karena apa? Arus informasi yang sedemikian deras ini pasti akan mengubah behavior. Behavior siapa? Semua orang yang terakses informasi itu, termasuk anak kecil, nonton TV, gadget dan lain sebagainya. Nah, maka yang harus kita menyesuaikan itu siapa? Orang tua. Karena anak kecil mau dipaksa gimana pun masih dengan pemikiran dia ya. Yang harus berubah tuh kita, orang tua. Makanya kadang saya juga kalau misalkan ngelihat anak saya dia asik dengan kegiatannya sendiri ataupun dengan aktivitasnya terhadap gadget, saya ngomongin, kadang saya mikir apakah caranya benar dengan saya menegur ataupun mengingatkan, apakah bisa masuk ke pikiran dia gitu. Ya emang ini tantangan orang tua zaman sekarang di mana gadget ini kan sudah di tangan hampir 24 jam ya sama anak kita ya. Maka kita pun harus mampu mengenali dan beradaptasi terhadap situasi itu. Ya. Ketika kapan kita bisa masuk ke dalam anak. Nah, maka kalau dalam prophetic parenting itu disebutkan ketika satu anak mau tidur di tempat tidurnya, kita datangi, kita ngobrol, kita ajak ngobrol, bisa nggak bicara sama ayah. Terus kemudian ketika si anak ini dalam keadaan selesai makan, ya, dengan perut kenyang gitu. Jadi nggak boleh ketika anak itu berhenti dulu, itu akan membuat si anak ada rebellion gitu, membangkang gitu.
Ya, kita harus tahu waktu yang pas untuk ngobrol sama anak gitu. Apa yang menjadi concern kita, terus kemudian apa yang menjadi nanti kamu cita-cita jadi apa. Kita arahkan itu, tapi bukan berdasarkan doktrin dari kita. Kamu mau jadi apa? Berdasarkan kesadaran dia. Kesadaran dia sendiri seperti itu. Artinya kita tetap membimbing dia supaya dia paham passion dia dari kecil. Orang tua ya. itu. Dan itu juga pasti ada korelasinya dengan penguatan akar dong. Betul. Karena kita sudah membimbing dia. Betul. Orang itu tugasnya adalah membimbing. Ya, betul. Dan mengarahkan. Bukan memberikan doktrinasi. Ultimatum. Itu Betul. tidak. Bahkan ketika kita sedang bicara sama anak yang lebih kecil secara fisik, kita satu harus menurunkan suara kita, dua harus menurunkan badan kita. Jongkok. Karena secara psikologi, ya ketika kita berdiri, kita bicara sama anak itu sedang berdiri, tapi kan beda ya. Itu beda diterimanya. Dan juga kayaknya kalau misalkan ngomongin anak dengan posisi berdiri itu malah justru bukan mendengarkan, tapi munculnya ketakutan ya. Betul. Nah, pentingnya bagi orang tua juga untuk belajar parenting ya. Pentingnya untuk sebuah organisasi untuk terus belajar bagaimana organisasi ini agar tetap berjalan ya, dengan belajar leadership. Negara juga sama, harus tetap ada namanya seminar-seminar ataupun meeting-meeting tentang apa yang menjadi konsep dari pemimpin. Supaya satu frekuensi, ya, kemudian supaya satu arah. Dan pemimpin nggak cuma itu, pemimpin harus turun ke bawah, melihat bagaimana kondisi di bawah setelah itu dijalankan. Kan, gitu. Bukan hanya berdasarkan ini ya, harus keep in touch lah, seperti itu. Itu kembali pada akar, bahwa pada akhirnya kita akan kembali menanyakan apa yang menjadi tujuan sebuah entitas ini, berkesesuaian nggak sih dengan apa yang menjadi tujuan kita ada di dunia ini, kan gitu. Kalau tidak berkesesuaian, ya ngapain? Tidak ada faedah, kan gitu. Tapi kalau berkesesuaian, jalankan. Itulah yang kemudian disebut dengan passion. Passion kita, passionnya apa? Oh, saya sukanya passionnya seni misalkan. Selama seni ini kemudian mengarahkan diri kita menjadi orang lebih baik, orang lebih bermanfaat pada orang lain, ya why not? Dan seperti itu. Artinya kalau kita sudah membuat akar yang kuat, kita bisa menularkan kekuatan itu ke orang lain. Betul. Entah itu kelompok maupun ke skala yang lebih besar. Perkuat akar itu, kemudian perkuat juga akar itu, kita bicara berarti satu jati diri, identitas, karakter. Yang nanti akan jadi karakter, kan gitu. Pernah ada seseorang bertanya kepada saya, Ustadz, gimana saya caranya merubah nasib saya? Gimana saya supaya bisa kembali ke karakter yang tangguh? Gitu. Maka ada sebuah anonimus mengatakan, if you want to change your destiny, you have to change your character. Nah, Tad, kita sudahi obrolan kita di episode hari ini. Nanti kita akan bahas tentang anonimus itu di episode selanjutnya. Oke, sahabat Suara Nusantara dimanapun berada, itu dia obrolan kita di episode kali ini. Semoga menginspirasi bagi kita semua dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Saya Gilang Nusaputra. Saya Endang Suratno Wibowo. Izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.